saudara-saudara yang dicintai Tuhan Yesus tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Saudara, tahukah bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan saudara perlu menanti-nantikan kerajaan Allah? Juga tidak pernah mengajarkan karena orang Yahudi abad pertama menolak Yesus sebagai Mesias, lalu Allah berpaling ke rencana cadangan B, yaitu memunculkan gereja untuk menyelamatkan sekelompok orang, bukan Yahudi. Alkitab juga tidak pernah mengajarkan kemudian Allah akan mengangkat atau rapture gereja untuk membangun kembali hubungannya dengan orang-orang Yahudi pada zaman kerajaan atau kingdom age setelah pengangkatan. Padahal di perjanjian lama sangat jelas menubuatkan kedatangan kerajaan Allah pada abad pertama. Di dalam Daniel pasal 2 kita menemukan bahwa Nebukadnezar bermimpi sebuah patung. Patung ini mewakili 4 kerajaan: Babel, Media Persia, Yunani, dan Kekaisaran Romawi. Nah, di bagian kaki patung terdapat 10 jari kaki yang terbuat dari besi dan tanah liat. Sejarah mencatat bahwa 4 kerajaan ini muncul sebagaimana prediksi mimpi tersebut. Nah, setelah Kekaisaran Romawi berdiri oleh Kaisar Agustus, kekaisaran ini kemudian dibagi menjadi 10 provinsi yang digambarkan dalam 10 jari kaki itu selama masa pemerintahannya antara tahun 27 tahun sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Ke atas 10 jari kaki inilah mimpi Nebukadnezar memprediksi jatuhnya sebuah batu yang tidak diatur oleh seseorang akan meremukkannya dan bertumbuh menjadi kerajaan yang memenuhi seluruh dunia. Tahukah saudara, Yesus itulah batu itu, dan dia datang dalam palungan pada tahun 3 Masehi. Selama periode 10 jari kaki dan meremukkan jari kaki kerajaan Romawi, kerajaan mulai tumbuh sebagaimana yang Yohanes Pembaptis beritakan. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Lalu setelah pembaptisan, Yesus mewartakan pesan yang sama. Yesus berbicara tentang kerajaannya yang tumbuh dan menghamiri seluruh planet. Saudara bisa lihat di Matius 13 ayat 31 sampai 33. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, dia meniadakan kuasa iblis dan sifat dosa. Yesus hadir bersama kerajaannya, kerajaan yang telah hadir 2000 tahun yang lalu dan yang akan terus berkembang tanpa berkesudahan. Yesaya pasal 9 ayat 6. Dan dalam Matius 24, Yesus memberi jawaban yang tepat dan rinci atas pertanyaan para murid tentang penghakiman yang akan datang. Seperti kita lihat, penghancuran akan datang adalah bagian yang sangat besar
dari kisah Injil ini. Kristus Raja Surga masuk dalam hatiku dan tinggal dalamnya. Yesus Kristus dalam kisah yang amat Perjanjian Baru, gereja mula-mula itu berfokus pada kehancuran yang akan datang atas Yerusalem. Ini merupakan bagian terpadu dari kabar baik yang Yesus bawa, bahwa penghakiman akan dimulai di rumah Allah. Kata 1 Petrus 4 ayat 17. Allah akan membersihkan umatnya dan sepenuhnya mendirikan kerajaan spiritualnya saat penghapusan perjanjian yang sebelumnya. Gereja mula-mula menyebut peristiwa yang akan datang ini tahun 70 Masehi sebagai hari-hari terakhir, akhir zaman, dan hari penghakiman. Perlulah kita fahami dengan benar istilah-istilah tersebut supaya kita memahami pesan Yesus dan pola pikir dari gereja mula-mula. Yesus mengatakan di dalam Matius 24 ayat 15 bahwa ketika pendengarnya pada abad pertama melihat datangnya pembinasa keji, mereka harus melarikan diri ke pegunungan Yudea. Untungnya bagi kita, Yesus mengatakan kepada kita apa itu kekejian. Di dalam paralelnya di Lukas pasal 21 ayat 20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Tentara Romawi yang mengelilingi Yerusalem dan membawa kehancuran total di tahun 70 Masehi adalah kekejian besar itu. Nah, sangatlah penting gereja modern mengetahui tentang kehancuran tahun 70 Masehi ini. Karena secara harfiah itu merupakan bagian Injil Mesianik Yesus Kristus yang dinubuatkan. Fakta bahwa hal ini tidak menyenangkan bukanlah alasan yang tepat untuk menghindari mengetahuinya. Bukankah salib Kristus juga jelas adalah adegan yang tidak menyenangkan? Namun semua pengkhotbah yang baik tetap menjadikannya pusat dari pesan mereka. Nah, penghancuran Yerusalem, saudara, adalah penghapusan final perjanjian lama dan penegasan perjanjian baru.
telah sepenuhnya tiba. Dan Petrus mengatakan, semua yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini mengacu tidak hanya untuk keselamatan di dalam Yesus, tetapi juga untuk perlindungan dari penghancuran Yerusalem untuk orang-orang Kristen di abad pertama itu. Dan perubahan besar antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang terjadi dimulai dengan dalam dari kematian dan kebangkitan Yesus yang berpuncak pada penghancuran Yerusalem. Maka dengan cara ini orang-orang percaya mula-mula menerima kerajaan itu di zaman mereka, dan gereja telah memperluas kerajaan sejak saat itu sampai hari ini. Yesus menggoncang sistem yang lama, dan yang tinggal adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Amen.